Halo warga dua, kembali lagi bersama kita di podcast 2. Hari ini saya bersama dengan Bapak Firmansyah. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke. Bapak ini selaku guru BK di SMA Negeri 2 Ciamis. Jadi hari ini kita akan berbincang banyak mengenai seputar BK, ya, seputar SNBP, SNBT yang sedang masa sekarang itu sedang berlangsung, mengenai lulusan-lulusan SMA 2 banyak. So, tadi saya bilang sekarang ini selagi masa-masa SNBP dan SNBT. Ih, Ya, SNBT belum. ya, jadi SNBP masih mendekati lah ya. masih Ya, SNBP. mau mendekati SNBT yang mana sekarang lagi sedang SNBP. Pak, bedanya apa sih, Pak, itu, Pak? Kalau SNBP itu kan seleksi nasional berdasarkan prestasi. Prestasi, Nah, kalau SNBT itu seleksi nasional berdasarkan tes. tes, Nah, kalau SNBP itu diambilnya sumbernya dari nilai nilai rapor, rapor. dari sertifikat, sertifikat pendukung ya kalau ada ya. Oke. Terus terakhir kalau yang ngambil jurusan seni, olahraga, desain itu televisi film misalnya itu ada portofolio Yang harus dibuat. yang harus dibuat, diupload. Tuh nanti ada template-nya dari panitia misalnya. Gitu, seperti itu. Oke. Jadi tadi dari nilai rapot. Hmm. Nah, nilai rapot kan nggak semuanya ya, Pak? Nah, ya. Gimana tuh? Ada eligible kan namanya Oh tadi. ya, heeh. Ya, kalau di SNPP itu kan ada eligible. Nah, eligible itu diambil berdasarkan kriteria dari kalau misalnya akreditasi sekolah itu A, ini kan Hmm. SMA 2A ya. Oke, A, A. A. Berarti A itu 40%. 40%. 40% terbaik di IPA, 40% terbaik Oh, di jadi beda, IPS. bukan disatukan. Bukan, beda. Nah, itu kuotanya langsung ada dari website SNPMB namanya. Jadi SNPMB. itu diambil dari data Dapodik sekolah gitu. Jadi Hmm. kita tidak bisa nambah, tidak bisa mengurangi siswa eligible. Tuh, misalnya IPA 70 100 kita kan di sini 100 misalnya tahun Ya, ini ya. Pak. Ah, mau tambah satu, Tidak bisa. mau bawa-bawa siapa ke sini, Tidak mau bisa. tambah satu ya tidak bisa Oke. karena dari sananya Jadi harus harus 100. 40%. Sesuai Empat- dengan akreditasi. Akreditasi A itu 40%, B SMA itu 2A lain gitu. lagi, C lain. Oke. Nah, tadi sudah Hmm. masuk nih. Aku misalnya ya. Amin. 40% eligible. Hmm. Nah, tadi Bapak ada bilang faktor pendukungnya selain nilai rapor. Hmm. Ya, karena kan SNBP itu di samping nilai rapot itu ada sertifikat kalau punya ya. Ya. Kalau tidak punya jangan dipaksakan. Hmm. Terus sertifikatnya juga harus sertifikat yang Layak. layak. Misalnya ada FS2N, O2SN, Olimpiade Olimpiade Jadi apa pesantren kilat misalnya. tidak bisa. Hanya Ada. kilat. Karena ada beberapa kejadian mau dimasukkan atau TOEFL. Oke. TOEFL itu tidak bisa. Oh ya, nah TOEFL itu gimana, Pak? TOEFL tidak Masuknya bisa. nanti ke Itu kalau kalian mau ngambil kelas internasional, mungkin itu bisa jadi bahan pendukung. kelas internasional atau daftarnya ke luar negeri. Ah, Itu dipakai TOEFL. itu. Karena kan ke perguruan tinggi ada yang namanya jalur internasional juga. Oke. Tuh, itu kalau SNBP. Nah, setelah 50%, jadi penilaiannya itu 50% dari seluruh nilai rapot, ditambah 50% dari nilai mata pelajaran pendukung dan sertifikat kalau punya. Nah, punya sertifikat. Alhamdulillah. Nah, itu juara. Satu Nah, tingkat. kabupaten. Nah, itu bisa dipakai tingkat kabupaten. Jadi Minimal kabupaten kah? minimal Oke. kabupaten juara ketiga. Tiga. Tuh, itu. Eh, nanti ada nilai pendukung. Nah, nilai pendukungnya ada itu. Jadi tidak sembarangan. Itu berdasarkan keputusan menteri kalau kalau tidak salah nomor berapa ya lupa lagi. Jadi misalnya mau masuk jurusan teknik itu kan nilai pendukungnya matematika dan fisika misalnya. Mau kedokteran matematika biologi misalnya. Nah, itu ada nilai pendukungnya bobotnya sama 50% dengan seluruh rata-rata Oke. nilai rapot seperti itu. Oke. Itu contohnya gitu. Oke. Tuh. Pak, apakah berubah nilai yang di sekolah ini
apakah nilai untuk masuk eligible itu nanti berubah lagi untuk masuk ke universitasnya? Oh iya, kalau eligible itu kan kriteria untuk hanya bisa daftar aja, belum Oke, tentu diterima itu. oke. Nah, tetap Disesuaikan lagi nanti. kalau penentuan eligible didasarkan ke sekolah masing-masing. Ada Hmm, yang diambil dari nilai rapot saja, ada yang ditambah dengan sertifikat. Nah, kalau di SMA 2 karena mau tidak mau kan yang berprestasi itu secara tidak langsung mengharumkan nama baik SMA 2 kan. oke ya. Nah, semakin banyak sertifikat, biasanya akreditasi sekolah itu di penilaian nanti akreditasi akan semakin banyak juga seperti itu. Iya, Akan iya. bukan semakin banyak, semakin tinggi nilainya gitu, Mm-mm. seperti itu. Nah, jadi mereka telah berjuang membawa nama baik sekolah. Akhirnya atas kesepakatan bersama dengan kurikulum, dengan kepala sekolah, dengan siapa gitu, dengan pihak sekolah lainnya di kita akhirnya jadikanlah 20% dari sertifikat dan 80% dari nilai rapot itu untuk penentuan siswa eligible-nya. Oke. Nanti ketika masuk ke perguruan tinggi kan dia sudah punya sertifikat, dimasukkan lagi itu di usian prestasi di SNBP-nya seperti itu. Gitu. Oke. Karena kan isiannya banyak. Ada isian biodata, terus ada isian pilihan jurusannya apa, terus portofolio kalau dia milih seni olahraga dan desain misalnya, terus ada prestasi dan terakhir panel finalisasi. Oke, maaf Pak, aku potongnya. Jadi, pertama tuh kamu dapat kondisi seperti ini Mm-mm, dari eligible. Nah, ya, habis itu harus dibuat strategi dengan kondisi seperti ini ke universitasnya atau jurusannya. ya kalau bisa disarankan sih tidak sama jurusan tiap sekolah itu. Misalnya yang milih manajemen hampir berapa puluh PTN-nya sama. Nah, itu Oh, karena harus nanti peluangnya jadi lebih kecil ya buat yang itu. karena tidak dia bisa diterima semuanya Oke. atau bisa tidak diterima semua. Hmm, Tergantung sih tergantung iya. nilai mereka Nah, masing-masing. sekarang strateginya harus gimana, Pak? Dengan misalnya ya, em, aku tinggi di matematika, biologi, kimia, yang Mm. gitu-gitulah. Sisanya nanti kurang. Nah, nanti paling BK nanti tanya misalnya kalau nilai itu misalnya di nilai pendukungnya ternyata masuk ke teknik. Misalnya nanti kan ditanya misalnya, Nggak kamu mau? mau masuk teknik nggak? Suka nggak ke teknik? Kalau suka lanjutkan, tinggal teknik apa kan teknik banyak ya. Terus Hmm, kalau misalnya, oh ini bagusnya bagus ke kesehatan gitu. Gimana minat nggak? Kalau nggak minat, ya meskipun nilai kesehatan untuk penunjang kesehatan nilai program studi kesehatannya tinggi, kalau menurut baik Bapak ya jangan dipaksakan karena bagaimanapun juga kita harus kuliah mengambil program studi sesuai dengan minat kita, iya. passion. Jadi supaya nanti tuh pada saat kita kuliah, insya Allah lulus, Enjoy kan, enjoy enjoy. ya. Biar Heeh. ya jadinya udah kan istilah salah jurusan kan. Ya, Ah, mendingan salah perguruan tinggi daripada salah jurusan atau program oke. studi misalnya. Karena kalau kita masuk melakukan sesuatu yang kita senangi, kita suka dengan itu ya nanti enjoy Insya gitu Allah kuliah. nantinya berlanjut kan Nah, ya, nggak berhenti. iya IPK-nya bagus. Ya meskipun ada beberapa yang siswa kuliah karena keputusan orang tua. Oke. Misalnya contoh, karena ada Nah, itu gimana tuh Pak? ada Dengan misalnya ada juga yang begini. Jadi kata orang tuanya si anak ini harus ke kedokteran. oke, kedokteran. Oh, Tapi nah ditanya kenapa? Ya nggak tahu, pokoknya sama orang tua saya udah harus ke kedokteran Pak, seperti itu. Nah, itu itu ada beberapa faktor sih sebetulnya, karena mungkin salah satunya ada yang ambisi orang tua dulu pengen ke kedokteran, akhirnya tidak kesampaian, jadi jatuhlah pengen kepada anaknya. anaknya. Atau ada dari oh di keluarga orang teh can aya nu jadi dokter gitu. Nanti Ah, ada transfer ya di ya, sini kalau bahasa oke, Sunda ya siap. seperti itunya Ah, gitu. Jadi keluarga orang teh kudu aya nu jadi dokter teh hiji mah kamu atuh. harus nih ya. Ah, atau jadi polisi kudu aya cenah can aya nu jadi polisi seperti itu gitu ya. Dan itu diturunkan ke anaknya Ah, harus. padahal Padahal, ada satu kasus ya anaknya siswanya itu tidak mau ke jurusan itu. mm-mm.
Misalnya eh, apa ya contohnya, misalnya dia senangnya ke seni tapi karena orang tuanya dulu mungkin pernah trauma dengan Seni seni atau nggak tahu lah berbagai faktor ya, mungkin ya. pernah pacaran dengan orang seni tidak jadi bisa Oke. wah Oke. benci ke seni gitu. Wah Ya. tenang, harus kemana kemana, nah itu mungkin harus dibicarakan baik-baik lagi dengan orang tua kalian Hmm. masing-masing ya, yang kelas 12 dimanapun berada, karena bagaimanapun juga ya orang tua nanti yang akan membiayai kalian gitu. Iya, jadi itu emang harus, apakah BK bisa, em, maksudnya berkomunikasi dengan orang tua itu, Pak? Bisa, Bisa. bisa. Nanti ada undangan atau mungkin BK home visit ke rumah siswa masing-masing boleh, karena kan ya home visit itu tidak harus yang punya kasus aja. Hmm. Semuanya harusnya memang semua siswa dikunjungi bagusnya. Ya, jadi dibicarakan baik-baik ya Ah, kalau ada hal-hal yang seperti itu. ya, gitu. Oke, aku udah eligible nih. Ah, Karena aku ikut SNBP. hmm. Eh, nah itu tahapan-tahapannya seperti apa Pak SNBP tuh? Oh, jadi yang pertama kan eligible dulu ya. Iya. Nah, itu eligible kan BK menerima nilai dari kurikulum. Hmm. Nah, jadi urusan penilaian itu ada di kurikulum. Hmm. BK tidak punya akses ke sana. Nah, tapi bahannya ada di kurikulum. Ya, Nah, karena kenapa maaf? ah, Apakah kita hanya menunggu aja gitu, menunggu hasil saja, ya benar-benar berdasarkan prestasi aja gitu? ya pokoknya intinya nilai itu ada di kurikulum itu. Iya. Nah, sudah itu nanti ke BK. Karena kan tiap sekolah beda-beda. Ada yang misal itu ada yang nanti namanya proses PDSS, Hmm. Pangkalan Data Sekolah dan Siswa namanya itu singkatannya. Itu kan kemarin rame di Iya, medsos-medsos rame ya, ya mengenai heeh, pendaftaran yang yang tidak bisa daftar heeh, banyak yang SNBP demo ya. karena PDSS-nya tidak Nah, selesai. kok bisa itu, Pak? Nah, Kalau menurut ya, pandangan Bapak? ya mungkin ada beberapa faktor, ada yang mungkin dari pihak pengolah nilainya telat ke BK, Oke. atau karena kan tiap sekolah beda-beda inputnya itu. Ada yang oleh guru BK, ada yang oleh langsung pihak pengolah nilai, misalnya kurikulum dan stafnya, atau ada yang operator sekolah, ada yang guru TIK, ada yang begitu. Bahkan ada beberapa sekolah eh, yang pernah Bapak tahu yang diinputkannya oleh guru TIK ada tuh yang seperti itu. Jadi konsulnya ke guru TIK bukan ke guru BK. Guru BK-nya mungkin kurang berperan di situ ya. Ya mungkin karena faktor hal lain sumber daya gitu seperti Mm. itu. Tapi Jadi banyak faktor. kalau Bukan selalu salah BK gitu. di kita di SMA 2 oleh BK ya diinputkannya, tapi bahannya dari kurikulum untuk nilai. Nah, itu diinput, setelah diinput nilai nanti setelah pengisian kurikulum dan sebagainya langsung mengisi siswa-siswa yang eligible siapa, supaya nanti ketika siswa eligible daftar dia langsung terkoneksi, karena kalau yang tidak eligible begitu diklik pendaftaran SNBP tidak akan muncul, langsung Hmm. diarahkan supaya ikut SNBP Oke. gitu. Itu sih ada beberapa faktor lah, banyak yang mengakibatkan kegagalan, bukan Pendaftaran. kegagalan ya, keterlambatan Perlambatan keterlambatan dalam pendaftaran. pengisian PDSS. Oke, Pak. Aku penasaran. Itu tuh yang milih jurusannya yang benar-benar ngeklik daftar tuh siswanya atau kita hanya ngasih tahu ke BK? Mau Banyak. siswanya, benar-benar siswanya. Kalau untuk pembuatan akun, kalau di kita ya di SMA 2 itu secara terjadwal kan. Jadi misalnya tanggal segini nanti IPA 1 IPA berapa masuk ke lab semua. Mau melanjutkan atau tidak buat akun aja semua. Karena kan Mm-mm. kadang kan siswa berbeda-beda. Mm-mm. Ada yang tidak buat akun tapi karena istilahnya jadi orang teman-temannya ikut TBK jadi hayang TBK gitu seperti itu, Mm-mm. padahal tidak buat akun. Nah kan ini nggak bisa Jadi jadi, diamankan aja jadi dulu ya, semuanya daftar aja aja sih. berakun. Nah nanti sudah eligible keluar kan yang eligible pendaftaran SNBP ya, nah itu silakan oleh masing-masing Hmm. supaya lebih lebih apalah istilahnya mah, lebih bisa dengan keluarga konsultasi dulu, koordinasi dulu, Oke, rapor rame-rame, atau kalau yang khusus kalau yang portofolio kan harus tes dulu oke. gitu itu.
Gitu. Oke oke oke. Aku ngerti. Jadi kita udah buat daftar, maksud aku daftar akun. Setelah itu diserahkan kepada kita untuk milih apa. Nah, kita udah milih nih set. Ya. Nah, itu rentang waktunya berapa lama sampai muncul hasil, Pak? Oh, itu kan pendaftaran SNBP ditutup hari kemarin ya. Kemarin itu tanggal berapa ya? Kemarin itu tanggal 18 kemarin. 18 ya, 18. Nah, jadi untuk yang tahun sekarang itu ditutup tanggal 18 Februari jam 3 sore, jam Hmm. 15. Nah, kalian harus tahu bahwa pukul 15 itu untuk sebagian kelas 12 nanti itu merupakan waktu yang keramat sebetulnya. Iya, karena aku tahu ketika Ah, keluar kan warna itu ya. satu, pembukaan biasanya dibukanya pukul 15. Pembukaan pendaftaran, pembukaan pengumuman eligible, berapa kuotanya, terus yang kedua eh, Oh, penutupannya pukul 15, pengumumannya di SNBP, SNBT juga pukul 15. selalu jam Selalu 3 jam 3 sore. sore. Itu tuh. Nah, rentang waktunya Pak kalau tahun kemarin Apanya? dari penutupan sampai hasil Ah, pengumuman? kemarin kan penutupan tanggal 18 kemarin ya. Ya, 18 Februari, nanti pengumuman tanggal 18 Maret jam Januari, 3 Februari, sore. Maret. Sebulanan ya? Pada Nah, saat sebulan. bulan puasa, bulan Ramadan. Bismillah. Ya, nanti tinggal diklik, muncullah warna itu Pak. Ah, warna yang sangat diinginkan adalah warna biru. Oke, ya, Notif biru, bukan notif merah. Tuh. pakai. Kita doakan semoga nanti teman-teman banyak yang notif biru. Nah, tapi misalnya aku itu mendapat notif merah. Hmm. Gimana tuh Pak? Ada kesempatan apa lagi di situ? Oh, kalau sudah lulus SNBP nggak bisa Iya, SNBT, udah. seterusnya. Kayak itu Mungkin udah. ada beberapa yang tidak bisa ikut mandiri. Tuh, ya. Kalau yang masih belum berhasil, nanti bisa ikut SNBT dikasih 3 kali kesempatan. Jadi 3 kali kesempatan itu, misalnya yang tahun sekarang 2025, 2026, 2027. Hmm. Nah, yang SNBT sekarang itu alumni-alumni yang 2 tahun kemarin Bukan juga hanya yang masih masih bisa. sekolah. Heeh, masih bisa. Jadi saingannya SNBT sebetulnya lebih banyak Yang karena lagi sekolah, alumni 2 tahun ke depan. dua tahun ke belakang, Oh iya, 2 tahun ke 2 tahun ke belakang. belakang gitu. Itu. Jadi kalau SNBP kan hanya satu angkatan aja kan Hmm. dia begitu lulus. Kalau SNBP kan SNBT itu selama 3 tahun. Gitu. Jadi mungkin lebih, apalagi sekarang kan kalau Bapak lihat di apa ya, ada perbedaan-perbedaan. Contohnya soalnya sekarang ditambah SNBT itu, tapi waktu pengerjaannya dikurangi. Kalau lihat durasi pengerjaan itu jangan lebih dari 1 menitan tiap soal. Misalnya soal 10 nomor, waktunya hanya 10 menit gitu. Tuh, tuh. Oke. Kalau lebih dari 1 menit mungkin ada yang ketinggalan atau nanti tidak terjawab gitu. Itu SNBT yang mungkin nanti akan jadi seperti itu. Masih kemungkinan kali. Sudah, Oh sudah. sudah. Nah, sekarang kan sudah seperti itu gitu. Tapi ya kuota SNBT kan lebih banyak daripada SNBP. Oke oke. Nah, jadi SNBP lebih sedikit dibanding SNBT. Bapak mungkin ini bukan yang tahun sekarang ya, tapi Hmm. untuk aku kan kelas 11 ya. Hmm. Kelas 11, kelas 10. Apalagi dengan pergantian presiden. Apakah ada kemungkinan besar perubahan besar di tahun besok gitu? Kalau untuk tahun besok belum tahu ya, tapi untuk yang sekarang itu hampir sama lah, intinya sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Hmm, Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi untuk yang tahun depan selanjutnya kita belum tahu, kita tunggu masih belum aja. tahu. Oh, kita tunggu aja. Hanya yang jelas untuk yang sekarang masih sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Perbedaannya tidak banyak lah, sedikit gitu. Mm-mm. Paling yang bedanya yaitu yang di SNBP. Kalau Ya, dulu kan 2 gelombang, sekarang hanya 1 gelombang. Tapi ya sama-sama 10 hari baik. gitu. Oke. Contohnya. Nah, untuk teman-teman yang mau ke kedinasan, Hmm. itu seperti apa, Pak? Oh, kalau kedinasan kan itu dasarnya, bukan dasarnya ya. Eh, Beda kah? Beda. beda karena kalau kedinasan kan itu seleksinya
khusus ya. Bukan sama SN, Bukan, bukan. Beda ya, bukan, beda beda. beda. Masa Kalau beda. kalau kedinasan itu lebih ke bukan daring, luring sih sebetulnya. Jadi kita Luring. harus ke sana. Ya karena Nah, tasnya di sana ya mm, langsung. itu berdasarkan nanti dari Badan Kepegawaian Negara itu yang menentukannya gitu. Hmm. Jadi atau dari ya badan dari itu nanti dibukanya tanggal berapa biasanya sesudah SNBT biasanya atau bebarengan dengan ujian mandiri. Oh iya dengan mandiri ya. Biasanya itu Oke oke seperti itu. oke oke. Jadi banyak siswa yang kemarin juga mengundurkan diri eligible karena mau ke kedinasan. Ya, Oh, ya kalau BK hargai keputusan mereka, tapi sarannya sih lebih bagus dicoba coba aja dulu. SNBP ya dimaksimalkan gitu. Kalau memang nanti misalnya udah keterima SNBP memang harus dibawa SNBP ya, tidak boleh. Tapi kalau misalnya diterima di kedinasan ya pasti hampir setiap siswa rata-rata pasti milih kedinasan. Iya. Gitu. Ya itu solusinya. Karena kan menjadikan SNBP buat coba dulu ya. Oh, jangan coba-coba sebetulnya. Gitu. Pilih mana mau sekali jadi atau mau di SNBP yang pikir panjang bayar lagi. Gitu. Mm-mm. Kan 200.000 kan SNBP untuk bayar. Oh, setiap kalau mau ya. Kalau iya untuk beli untuk pendaftarannya Kalau dua SNBP ratus itu benar-benar enggak Kalau SNBP gratis. gratis. Nah, Bapak tadi kan ada yang mengundurkan diri ya. Hmm. Itu berapa sih? Banyak gak sih, Pak? Banyak. Yang mengundurkan diri Tahun sekarang. tahun sekarang. Kalau tahun sekarang lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya sih. Khususnya kelas IPS itu ada yang sampai kalau tidak salah sampai 14 orang yang mengundurkan diri. Kalau tahun kemarin hanya 6 orang. Ya beberapa faktor, ada yang faktor ekonomi, ada yang memang faktor karena ekonomi tidak kuliah, mau bekerja, ada yang faktor ekonomi tidak boleh jauh karena mungkin biaya hidup dan sebagainya tuh. Jadi diharuskan ya di Ciamis aja yang dekat-dekat misalnya. Ya kalau di Ciamis dekat-dekat kan tidak ada negeri di Ciamis kan, mau tidak mau harus mengundurkan diri eligible-nya. Meskipun ada yang terdekat di Tasik, tapi karena mungkin berbagai faktor hal lain tidak boleh juga sama Hmm. orang tuanya. Ya, Ya Pak. itu hak mereka lah gitu untuk mengundurkan diri ya daripada nanti sudah keterima ternyata tidak sanggup dan mengundurkan diri itu nanti akan ada catatan dari PTN-nya untuk sekolah sekolah. Yang mengundurkan diri. Oh, nanti pengaruh ke adik Oh, kelasnya. berpengaruh. Berpengaruh Bisa sih. jadi itu pengaruhnya itu jadi lebih susah kah atau? Biasanya ya tergantung PTN-nya. Ada yang ngomong blacklist misalnya, ada yang ngomong Hmm, tidak, ya aku pernah dengar. tapi ya yang jelas akan ada penurunan lah gitu. Iya, Gitu. Karena kan itu kesempatan. Jadi tanggung jawab. kalian sudah dikasih kesempatan, dikasih tanggung jawab untuk memilih PTN masuk eligible ternyata tidak diambil padahal teman-temannya ada yang sampai nangis-nangis, ada yang sampai orang tuanya ke sekolah pengen daftar SNBP kan, pengen masuk eligible tapi ya ternyata tidak masuk, tidak bisa daftar. Ini yang sudah masuk malah tidak jadi. Hmm, Itu merugikan hak orang lain. oke. Itu jadi Betul tidak, Nabhan? Nah, betul gitu. Tuh. oke. Ya aku sendiri. Oke ini terakhir Pak. Hmm. Dari aku dulu ya. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kerja keras dari BK, tim tata usaha IT yang sudah membantu siswa-siswa buat lulusan mereka melanjutkan kemana segala macam. Dari Bapak, mungkin Pak ada pesan kah untuk kelas 12 yang sedang SNBP atau yang mau menghadapi UTBK, SNBT? Oke, untuk mungkin yang sedang SNBP dulu ya, yang sedang Ya, harap-harap cemas ya, menunggu pengumuman nanti tanggal 18. Intinya kalian kan sudah berusaha maksimal ya, ikhtiar mungkin sudah sampai batas-batas penghabisan gitu ya. ya. Pokoknya jadi Tiga tinggal tahun. tinggal doa,
dan takdir mungkin nanti yang menentukan. Maka rajin-rajinlah berdoa kalau sering Bapak bilang. Kedua, selalu berbuat baik untuk orang lain, jaga sikap perbuatan, karena siapa tahu orang lain karena kebaikan kita akhirnya mendoakan untuk kebaikan kita juga itu. Nah, karena kita kan pada dasarnya tidak tahu doa siapa yang akan dikabul. Mm-mm. Siapa Karena tahu semua orang berdoa ya. oh, semakin banyak yang mendoakan semakin bagus gitu. Untuk yang mau SNBT, berbanyak latihan. Mm. Karena SNBT memang kalau menurut Bapak agak susah dihafalin. Yang bagus itu banyak dilatih. Semakin sering berlatih, pola-pola soalnya kan semakin mirip-mirip sebetulnya Ya. ya. Hanya angka dan sebagainya yang beda sih sebetulnya. Terus kata-kata gitu, literasinya. Literasi ditingkatkan lagi karena banyak sekarang siswa-siswa khususnya kakak-kakak kalian tuh yang sering nanya padahal jawabannya ada di situ gitu. Padahal jawabannya ada ya, makanya literasi harus ditingkatkan supaya karena nanti ada soal yang hubungannya dengan literasi kalau Mm. SNPTN gitu. Tuh, jadi perbanyak latihan. Tapi jangan lupa juga berdoa sama tetap gitu. Untuk yang tidak akan kuliah, istilahnya gap year ya, mudah-mudahan kalian sukses lah intinya di tempat kalian masing-masing nanti gitu seperti itu. Oke. Terima kasih banyak. Semoga kita semua mendapatkan yang terbaik. Terima kasih sudah sampai saat ini. Em, Terakhir, ya terima kasih. Ya, sama-sama. Atur, thank you. Oke teman-teman, sekian. Sampai jumpa di podcast 2 selanjutnya. Insya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.